Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Aprodigiani dengan NIM 2130251110. Kemudian dosen pengampu Yuli Asmala Kurnia MA dan mata kuliah Kewarganegaraan. Kemudian di sini saya akan membahas beberapa soal mengenai wawasan kebangsaan dan langsung saja pada soal pertama yaitu mengenai suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam satu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika disebut dengan A. Integritas nasional, B. Pandangan hidup bangsa, C. Geopolitik Indonesia, D. Nasionalisme kebangsaan, dan E. Nasionalisme sipil. Jawabannya adalah A, yaitu adalah integritas nasional. Mengapa? Karena integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan, menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai suatu kesatuan bangsa. Kemudian adapun soal yang kedua yaitu adalah segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat merupakan arti dari A. Etika moral, B. Kesusilaan, C. Norma sosial, D. Nilai sosial, dan E. Nilai moral. Jawabannya adalah D. Nilai sosial. Mengapa? Karena nilai sosial adalah segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat. Kemudian adapun soal yang ketiga yaitu pemimpin adalah seseorang yang mampu memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan, dan posisi karakter yang mampu diteladani oleh orang lain. Dengan demikian, seorang pemimpin yang baik menurut Pancasila adalah seorang pemimpin yang mampu mentransformasikan A. Nilai agama dan nilai kemanusiaan, B. Nilai budaya dan nilai kemanusiaan, C. Nilai luhur Pancasila dan nilai keadilan, D. Nilai luhur Pancasila dan rasa rasionalisme tinggi. Jawabannya adalah E. Karena menurut saya, Pancasila juga mengedepankan adanya Tuhan yang Maha Esa. Pancasila syarat dengan nilai-nilai luhur bangsa dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Artinya, pemimpin menurut Pancasila ialah yang mampu mentransformasikan nilai agama dan nilai luhur. Kemudian adapun soal yang keempat yaitu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang pegawai ASN harus selalu berbasis pada nilai dasar dan berperilaku sesuai kode etik berikut ini, kecuali A. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan fleksibel, B. Memberikan informasi secara benar dan akurat, C. Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat berwenang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, D. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, E. Menjaga nama baik dan integritas ASN kapanpun dan dimanapun.
Jawabannya yang benar menurut saya adalah A, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan fleksibel. Mengapa? Karena menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dijabarkan kode etik ASN, pilihan yang tidak tepat adalah A. Karena seharusnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian soal nomor 5 yaitu 4 faktor penyebab korupsi yang meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, serta faktor transnasional adalah faktor penyebab korupsi yang dikemukakan oleh A. Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) di Yogyakarta, B. Lembaga Kajian Korupsi LKAK di Makassar, C. Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, D. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI di Jakarta, E. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TGP TPK di Jakarta. Jawaban yang benar yaitu adalah C. Indonesia Corruption Watch ICW di Jakarta. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, Indonesia Corruption Watch tahun 2000, yang mengidentifikasikan 4 faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, birokrasi, serta faktor transnasional. Kemudian soal nomor 6 yaitu adalah meski Indonesia menerapkan politik bebas aktif, namun pada tataran implementasinya seringkali condong pada negara maju. Sikap ini menunjukkan bahwa sebenarnya posisi tawar pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional adalah A. sangat kuat, B. sama kuat, C. lemah, D. mudah didikte, E. biasa saja. Jawaban saya adalah C. lemah. Karena seringkali Indonesia condong pada negara maju. Hal ini menunjukkan posisi tawar pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional adalah lemah. Kemudian ada pun soal nomor 7 yaitu Indonesia dalam menyelesaikan konflik lebih memilih untuk menggunakan cara A. konfrontasi, B. perperangan, C. diplomasi, D. kekerasan, E. genjatan senjata. Jawaban yang benar adalah C. diplomasi, karena dalam penyelesaian konflik, Indonesia lebih memilih sikap kekeluargaan daripada perpecahan. Sehingga dari seluruh pilihan, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu diplomasi. Selanjutnya ada pun soal yang terakhir, yaitu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang pertama kali menjabat sejak tanggal 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959 adalah A. Raden Said Sukanto Djokroediatmojo, B. Soekarno Jojonegoro, C. Sujipto Danokusumo, C. Sujipto Jododiharjo, dan E. Muhammad Hasan. Pilihan yang benar adalah Raden Said Sukanto Djokroediatmojo, karena Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang pertama kali menjabat sejak tanggal 29 Desember 1945 hingga 14 Desember 1959 adalah Raden Said Sukanto Djokroediatmojo. Tanggal 29 September 1945, R.S. Sukanto ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia. Soekarno berpesan agar Sukanto membangun kepolisian nasional. Kepolisian nasional berarti mengubah mental kepolisian kolonial yang juga berarti sistem kepolisian nasional, yaitu yang bertugas
yang bertanggung jawab bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Sukanto memulai karirnya sebagai Kepala Kepolisian Negara RI yang baru saja diproklamasikan sebagai modal nol, tidak punya kantor, tidak punya staf, dan formal tidak punya wewenang karena melanjutkan Hoofdpandienst der Algemene Politie. Segala perundang-undangan Hindia Belanda dengan tugas dan wewenang kepolisian yang terpecah-pecah dianggap berlaku, bahkan sampai era demokrasi liberal, demokrasi termimpin, dan sampai era Orde Baru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.